Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Kembali lagi bersama kami di channel Jurnal Santri Aswaja yang senantiasa menyebarkan ilmu yang mudah-mudahan istiqomah dalam penyiaran ilmu-ilmu agama yang berdasarkan dengan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga bertendensi pada kitab-kitab turat ilmu-ilmu di dalam pesantren. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid ini hukumnya wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan siksaan. Jadi yang dinamakan wajib itu harus dilakukan, kalau tidak maka mendapatkan siksaan. Di dalam ilmu usul bahasanya mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka mendapatkan siksaan. Ilmu tajwid, sebelum kita lebih mendalam tentang masalah tajwid, sebenarnya alangkah lebih baiknya kita memberikan gambaran sebenarnya apa itu si tajwid gitu. Tajwid yang sering kita dengar itu apa, maknanya apa, sehingga nanti kita bisa memberikan gambaran untuk lebih bisa memperjelas dan memahami ilmu tajwid. Ada pertanyaan, nanti bisa dilihat di samping layar. Ma hakikatu tajwid lugatan wa istilahan. Pertanyaannya begini, apa sih hakikatnya ilmu tajwid secara bahasa juga secara istilah? Tajwid secara bahasa itu adalah mendatangkan sesuatu dengan cara yang baik. Jadi tajwid itu memperbaik. Artinya tuh diambil dari bahasa Jawada, tajwid, Jawada yujawidu, tajwid. Tajwid itu maksudnya memperindah. Jadi melakukan sesuatu dengan indah itu namanya tajwid secara bahasa. Namun dalam bab ini, dalam kitab kita kali ini membahas secara istilah, definisi. Secara istilah adalah ilmun yu'rafu bihi atau kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu min sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarkik wa tafhim wa nahwihima. Ilmu tajwid secara istilah itu adalah ilmu yang mana ilmu tersebut itu kita dapat mengetahui bagaimana kita bisa memberikan huruf hak-haknya. Huruf itu mempunyai hak dan kita harus bisa memberikan satu huruf itu haknya masing-masing. Seperti halnya sifatnya huruf hamas, sifatnya huruf qalqalah dan lain sebagainya. Seperti to, terus ba itu mempunyai sifat qalqalah ketika nanti di waqaf, atau hamas ketika sin, dan ta itu harus tahu. Kita harus bisa memberikan setiap huruf itu haknya. Hak itu punya huruf gitu. Jadi kita harus memenuhi setiap hak hurufnya. Dari sifatnya, panjang pendeknya itu. Jadi ilmu bagaimana caranya kita bisa mendatangkan huruf sesuai dengan haknya, begitu. Bisa dipahami ya? Bagaimana caranya mentarkik, mentafhim, nanti setelahnya bakal ada pembahasan seterusnya yang lebih jelas lagi. Kemudian apa sih setelah kita mengetahui tajwid itu apa, kemudian kita harus mengetahui tujuan dari ilmu tajwid itu sebenarnya apa, biar apa kita belajar ilmu tajwid, begitu. Ma ghayatu ilmu tajwid, tujuan daripada ilmu tajwid adalah ghayatuhu bulughun nihayah fi itqani lafdzil Qur'an alamatul qiyam minal hadratin nabawiyah al afsahiyah. Itu ilmu tajwid adalah supaya tujuannya ini agar kita dapat mengucapkan atau melafadzkan Al-Qur'an sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara fasih, begitu. Ada juga yang mengatakan wakila ghayatuhu saunul lisan anil khata fi kitabillahi ta'ala. Tujuan akhir daripada ilmu tajwid itu supaya lisan terjaga dari membaca Al-Quran agar tidak salah dalam pengucapan kitabullah gitu. Karena bisa jadi dosa kalau kita misalkan membaca Al-Quran dengan salah-salah, itu bisa dosa, kecuali dalam tahap belajar, beda lagi. Setelah kita mengetahui apa itu tajwid, terus tujuan atau faidahnya apa, kita ditanya hukum tajwid itu apa, begitu. Hukum tajwid. Hukum itu ada 5 dalam ilmu fikih. Ada hukum wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan satu lagi tambahan, khilaful aula. Ya udah,
Kita pahami dulu yang 5. Apa itu wajib? Wajib ketika dilakukan maka mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Itu namanya wajib. Kedua, sunnah ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Mubah itu ketika dilakukan ataupun ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Dosa tidak, juga pahala tidak. Kecuali ada niat. Ada niat nih, saya makan tujuannya untuk beribadah, maka nanti bisa mendapatkan nilai ibadah. Gitu. Tapi secara dzatiyah makan itu hukumnya mubah, diperbolehkan mubah itu. Tetapi bisa jadi pahala karena niat gitu. Jadi innamal a'malu binniyat di situ mempengaruhi. Kemudian yang keempat, hukum itu ada namanya makruh. Makruh itu ketika dilakukan tidak dipermasalahkan, tidak mendapatkan dosa, ketika ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Namun dengan syarat harus ada tujuan di dalam hati dalam meninggalkan perkara tersebut lillahi ta'ala, atau karena memang taat kepada Allah. Seperti halnya wafiqolin, rokok itu makruh. Kita meninggalkan rokok. Tujuan meninggalkan rokok itu karena kita itu mengikuti perintah Allah, itu mendapatkan pahala meninggalkannya. Tapi kalau misalkan kita itu meninggalkan rokok karena nggak punya uang, gitu ya, saya nggak ngerokok kenapa? Bukan karena mengikuti perintah Allah, tapi karena nggak punya uang, itu nggak dapat pahala. Jadi dimana dilakukan tidak apa-apa, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala dengan syarat imtisalan di amrillah, mengikuti perintah Allah begitu. Itu yang dinamakan dengan makruh. Kemudian yang dinamakan haram. Haram itu adalah ketika dilakukan mendapatkan dosa, seperti zina, melakukan zina dosa. Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dengan syarat imtisalan li amrillah, ketika memang ada niatan imtisal, ada niatan mengikuti perintah Allah. Jadi, kenapa kamu gak zina? Karena takut perintah Allah gitu. Beda lagi kalau misalkan, kenapa kamu gak zina, gak open BO dan lain sebagainya, atau gak mabok-mabokan, gak punya uang, itu bukan karena imtisal, bukan karena nurut perintah Allah, bukan, tapi karena nggak ada kesempatan, dan ini tidak mendapatkan pahala. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi haram itu ditinggalkan bisa mendapatkan pahala ketika memang tujuan meninggalkan tersebut itu karena imtisal, mengikuti perintah Allah. Tapi kalau misalkan karena tidak ada kesempatan, maka tidak mendapatkan pahala. Begitu. Kita kembali lagi pada pertanyaan sebelumnya, apa itu yang dinamakan atau hukumnya bagaimana mempelajari ilmu tajwid secara syariat. At-tajwid la khilafa fi annahu fardu kifayah. Bahwa ilmu tajwid itu tidak ada perkhilafan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai ulama bahwa hukumnya itu fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah karena untuk menjaga eksistensi ilmu tajwid. Tetapi wal amalu bihi fardu ainin, untuk mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin, kepada setiap orang muslim dan muslimat dari orang-orang mukallaf. Jadi walaupun fardu kifayah untuk menjaga ilmu tajwid, tetapi notabene-nya ketika kita untuk mengamalkan ilmu tajwid itu tetap hukumnya wajib, karena harus menjaga hak Al-Qur'an. Dibaca dengan warattilil Qur'ana tartila, warattil, dan bacalah tartil Quran itu dengan secara benar-benar tartil. Sedangkan rottil itu fi'il amar. Kalau dalam ilmu usul, perintah ilmu fi'il amar itu menunjukkan kepada wajib begitu. Jadi harus dilakukan fardu ain belajar ilmu tajwid. Jadi hukum belajar ilmu tajwid itu hukumnya wajib ain. Kalau nggak belajar masuk neraka bisa jadi karena disiksa barusan kan. Wajib itu ketika ditinggalkan masuk neraka. Ya mudah-mudahan channel saya kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan juga para teman-teman bisa istiqomah dalam mengikuti channel kami Jurnal Santri Asroja, dan insya Allah kedepannya akan lebih banyak lagi membagikan ilmu-ilmu kepesantrenan yang telah kami kumpulkan dan kami pelajari di pondok-pondok pesantren. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.